Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya saya dengar masih 70% Bu jawaban salamnya. Bisa lebih keras lagi nggih? Pagi-pagi itu harus semangat. Saya doakan bagi yang jawab salam saya, mudah-mudahan hidupnya berkah. Dijauhkan dari tetangga yang hobinya marah-marah. Rizkinya lancar tanpa musibah. Ojo cepet-cepet amin. Anaknya nurut, gak suka bantah. Diberi kesabaran meskipun saldo tinggal 100 rupiah. Semangat kalau misalkan didoakan seperti itu. Ya sudah, saya tambah lagi spesial doa untuk ibu-ibu. Saya doakan punya suami yang baik hati, setia sampai mati, ngasih uang setiap hari, ngajak belanja juga setiap hari. Tapi kalau nggak jawab, nggak semangat, saya doakan suaminya kawin lagi. Sesungguhnya Allah ganjil, suka kepada yang ganjil. Jadi Allah itu satu, ganjil, senengnya kepada yang ganjil-ganjil. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW ketika ngajarkan zikir, misalkan kepada kita setelah sholat ada subhanallah 33 kali, ganjil. Alhamdulillah Allahu Akbar 33 kali, ganjil. Ketika wudhu, misalkan kita basuh wajah kita berapa kali? 3 kali. Jadi intinya Allah ganjil, suka kepada yang ganjil. Nabi Muhammad juga senang ke yang ganjil-ganjil. Salam kita baru berapa? 2. Kita ganjilkan, semoga kita termasuk yang dicintai oleh Allah dan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebelum salam yang ketiga, saya kasih pantun. Kalau ada pantun biasanya jawabannya apa? Oke, matur nuwun. Saya tadi memang habis mandi terus dandan biar cakep gitu ya. Siapa yang mau daun salam? Petik di kebun menjelang petang. Siapa yang ikhlas menjawab salam? Kudoakan lunas semua utang. Di antara amin-amin yang paling keras yang ini ya. Ini menunjukkan utangnya wakeh ya. Tapi insya Allah segera lunas, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair wa badigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul di majlis yang insya Allah majlis yang seperti ini adalah majlis yang diridhoi oleh Allah. Majlis yang seperti ini adalah majlis yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Nabi itu mengatakan kalau ada majlis-majlis seperti ini adalah taman-taman surga. Dalam sebuah hadis itu dikatakan
idza marartum biriyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga, singgah di tempat itu. Cari manfaat, ambil faedah di tempat itu. Para sahabat penasaran apa yang dimaksud dengan taman-taman surga. Bertanya, ya Rasulullah, wa mariyadul jannah, apa itu taman-taman surga? Maka akhirnya Nabi mengatakan, khilaqadz dzikri wa fi riwayatin majalisul ilmi. Jadi yang dimaksud dengan taman-taman surga adalah majlis-majlis zikir, juga majlis-majlis ilmu. Saya tadi sempat berjalan di sini dengar lagi zikir. Betul, Bu? Apalagi tadi saya lihat juga banyak yang membaca Al-Quran. Ini luar biasa. Kenapa? Dalam hadis yang lain itu dikatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak berkumpul suatu kaum di salah satu masjid dari masjid-masjidnya Allah, rumah-rumahnya Allah, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah nanti akan memberikan ketenangan kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah juga akan memberikan selimut yang berupa rahmat. Wa haffathumul malaikah, malaikat datang mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indahu, dan Allah itu akan membangga-banggakan di hadapan para malaikat. Hei para malaikat, lihat itu hamba-hambaku sedang zikir, sedang ngaji, dan semua itu dia lakukan hanya untukku. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Apalagi di sini saya lihat kayaknya fokusnya di Al-Qur'an gitu. Kalau kita memang fokus di dalam Al-Qur'an, kita tahu Al-Qur'an itu diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian dibukukan dalam bentuk Al-Quran, nyampe kepada kita. Maka alangkah baiknya dalam majlis jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan bahwa kalau ada majlis di mana di dalamnya itu tidak disebut nama Rasulullah, maka itu ibaratnya bangkai. Na'udzubillah min dzalik. Sholawat gampang, bisa yang singkat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Boleh yang misalkan kita nadakan bentuknya sholawat Jibril, boleh sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Boleh macam-macam sholawat, itu banyak sekali. Bahkan kalau di dalamnya Allahumma salah stop, salah. Allahumma cukupono luberono. Aminnya mana? Ulangi yang keempat. Allahumma cukupono luberono, keluarga sehat kabeh, beras akeh, duit akeh, kanggo ngaji lunga kaji, barokahe Kanjeng Nabi, mugi sing jomblo dang rabi. Loh, jomblo kabeh? Gak bener iki. Ganti aja, ganti untuk anak kita sing sekolah besok gede dadi dokter. Sholawat semuanya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah fi
daimatan bidawami mulkillah. Lu adem nek ngaji, ada sholawatnya, ada doanya, bahkan dalam bentuk nasihat sholawat bisa. Makanya media dakwah yang terbaik sholawat. Kalau misalkan versi nasihat bisa seperti ini. Ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Hei kawan, yuk kita ngaji kepada para kiai sebagai bekal di saat mati. Hujan gak hujan tetap ngaji. Salatullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Hei kawan, yuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad agar kelak mendapat syafaat selamat dunia dan akhirat. Salat ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin. Tangan diangkat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kekuatan pada kami untuk menjaga negeri ini. NKRI salatullah salatullah ala Yasin. Loh, enak kan? Versi nasihat bisa, bahkan versi ngawur bisa. Ya. Ada pernah viral di TikTok. Nah ini saya live TikTok, live Facebook juga. Yang lihat ini lumayan banyak. Okay. Nah, kalau yang pernah viral di TikTok seperti ini, diikuti nggih. Bapak NU, Ibu Muslimah. Kurang kompak. Bapak NU, Ibu Muslimah. Kakak Ansor, adik Fataya tahlilane saben malam mulih tahlilan padha gawa rahmat sama ternyata. Oh, wis angel. Tak kira beda dengan yang di TikTok, sama. Ternyata gawa berkat. Ia mulai tahlilan gawa rahmat. Lah wong hadisnya jelas. Oh, angel. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu dikatakan la yaq'udu qaumun, tidak duduk satu kaum, yadhkurunallah, berzikir kepada Allah, illa haffathumul malaikah, kecuali malaikat mengelilingi mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat menyelimuti mereka, bukan berkat. Oh, angel. Wa nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan kepada mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indahu, dan Allah memberikan, menyebut-nyebut nama mereka di hadapan para malaikat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Dan penting hadir seperti ini, dapat rahmat dari Allah, karena kita masuk surga itu karena rahmatnya Allah, bukan karena amal. Baca Qur'annya rajin, belum tentu bisa masuk surga. Sholat tahajudnya rajin, belum tentu bisa masuk surga. Sholat jamaahnya 5 waktu di masjid,
belum tentu masuk surga. Kenapa? Seseorang bisa masuk surga itu karena apa? Rahmatnya Allah. Amal tidak bisa memasukkan seseorang ke dalam surga, tetapi amal itulah yang bisa mendatangkan rahmat Allah sehingga kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita beramal itu harus ikhlas. Tidak usah dibanggakan amal-amal kita. Saya berangkat umroh 5 kali, hilang semuanya. Sama kayak ada orang ustadz atau kiai ceramah yang diharapkan itu apa? Amplop lah, kurang ajar. Isinya tambah kurang ajar lagi nih. Loh bener, kalau ada ustadz kiai ceramah yang diharapkan amplop, apalagi isinya haram, dosa besar. Setuju Bu? Tapi kalau ada jamaah ngundang ustadz gak ngasih amplop, jauh lebih besar dosanya. Bahaya tapi itu, okay? Makanya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Fudail bin Iyad itu pernah mengatakan, nah ini, tarkul amali li ajlin nasi riyaun. Meninggalkan amal karena orang lain riya. Wis, saya enggak sholat berjamaah, saya tak sholat di rumah, riya. Meninggalkan amal karena orang lain, riya. Jadi kalau kita enggak beramal karena takut riya, riya. Lebih parah lagi, wal amalu li ajlin nasi syirkun. Beramal karena orang lain, syirik. Yang harus kita lakukan adalah ikhlas. Apa itu ikhlas? Wal ikhlasu ayyu'afiyakallahu minhuma. Kalau kita selamat dari keduanya, ya, tidak yang pertama, tidak yang kedua. Mudah-mudahan kita hadir di tempat ini semuanya ikhlas, amin ya rabbal alamin. Makanya ada sebuah cerita, ada orang namanya Umar dan Ali. Umar ini sukanya cari untung terus. Kalau melakukan sesuatu pamrih, gak pernah ikhlas. Yang Umar, yang Ali ikhlas orangnya. Suatu ketika Ali berjalan-jalan lewat di pasar, ngelihat singkong. Masya Allah ada singkong. Teringat wajah Pak Kiainya. Saya belikan singkong untuk Pak Kiai. Beli Ali. Kemudian datang ke rumah Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh kamu Ali, ada apa? Ini kebetulan saya lewat pasar ngelihat singkong. Ini buat Pak Kiai. Oh terima kasih, saya pamit Pak Kiai. Oh sebentar. Akhirnya Pak Kiai bilang istrinya, Umi di belakang mungkin ada sesuatu, tolong bawakan kepada Ali. Gak ada, adanya cuma kambing, gak ada yang ngerawat. Ya sudah, daripada gak ada yang ngerawat, bawakan kepada Ali kambingnya. Dibawa, dikasih. Sama Ali dibawa kambingnya, dituntun. Di tengah jalan ketemu Umar. Dari mana Li? Dari Kiai. Loh kambing itu dari mana? Dikasih Kiai. Kenapa kok dikasih? Saya ngasih singkong dapat kambing. Langsung muncul pikirannya. Singkong dapat kambing. Kalau saya kasih duren, sapi. Kan? Akhirnya apa? Nyari si Umar itu ke pasar, nyari duren, beli duren. Tapi di sini kan sudah tidak ikhlas, betul? Gak ikhlas, ngarep yang lain. Jadi kalau orang itu ngarep sesuatu pasti akan kecewa. Berangkat haji, umroh, pulang, harapannya pengen dipanggil Pak Haji. Terus ternyata orang-orang gak panggil Pak Haji. Kecewa apa enggak? Kecewa. Karena harapannya untuk orang lain. Beli singkong, Ali beli singkong. Apa? Umar beli duren, dibawa ke Kiai. Dengan PD-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh kamu Umar, ada apa? Ada apa? Kebetulan saya lewat pasar ngelihat duren, ini buat Pak Kiai. Akhir terima kasih Umar, saya pamit Pak Kiai. Oh sebentar ya, tunggu. Nanya ke uminya. Umi, di belakang ini Umar ngasih duren, di belakang ada sesuatu yang bisa dibawakan. Wis gak ono bi, sing ono itu cuma singkong. Kan adanya cuma singkong. Akhirnya ya wis kasih aja daripada nggak kemakan. Akhirnya apa? Kecewa ndak kira-kira Umar? Ngasih duren dapat singkong. Kecewa. Kenapa? Karena mengharap selain Allah, tidak ikhlas karena Allah. Nah kita itu nggak boleh seperti itu.
Ya, belajar ngaji bukan karena ingin disebut sebagai qori, rajin ke masjid bukan ingin disebut sebagai ahli ibadah, ngasih uang sedekah bukan karena ingin disebut sebagai ahli sedekah atau dermawan dan lain sebagainya. Ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada kotak infak lewat, nggih. Kalau 1000 ditutup. Kalau 100 diangkat ya. Apalagi pakai gelang, kerincing, cing 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 gini yang dimasukkan. Lah itu enggak ikhlas. Nggih, wis biasa aja. Mau dipuji, ya wis gak ngurus. Mau dicela, ya gak ngurus. Itu namanya ikhlas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, makanya tadi saya sampaikan, kalau gak ikhlas pasti kecewa. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui, jadi ikhlas itu adalah syarat diterimanya amal. Makanya syarat diterimanya amal itu ada 2. Di samping ikhlas juga ittiba. Ittiba itu ngikut apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat misalkan subuh sudah diajarkan 2 rakaat, gak usah ditambah-tambah. Mumpung pagi saya salat subuhnya 8. Boleh atau tidak? Gak boleh. Ngaji, ya kita ngaji harus sesuai dengan tajwid. Rasulullah sudah mengajarkan cara bacanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sudah disimpulkan oleh ulama-ulama tajwid bahwa kalau nun ketemu ya, nun sukun ketemu ya dibaca idgham bi gunnah. Nun mati ketemu lam alif dibaca idgham bila gunnah. Nun mati bertemu ra dibaca idgham bila gunnah. Nun mati ketemu ha dibaca idhar. Nah, itu dipelajari. Kenapa? Karena kalau Al-Qur'an salah baca atau panjang pendeknya salah, maknanya beda. Kebanyakan nanti kan mau Idul Adha, ada yang takbiran seperti ini. Allahu Akbar. Ada yang seperti Allahu Akbar, salah. Yang benar gimana? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Loh, artinya beda. Termasuk ada yang takbir hanya dipanjangkan. Allah, itu beda maknanya. Itu artinya Allah Maha Besar. Kalau hanya dipanjangkan Allahu Akbar, itu artinya apakah Allah Maha Besar? Beda, kok malah mempertanyakan, padahal sudah jelas Allah Maha Besar. Makanya kita belajar Al-Qur'an, loh itu gunanya. Panjang pendeknya jangan sampai salah. Loh, luar biasa keutamaannya. Nabi itu pernah mengatakan la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau ada orang mengatakan alif lam mim, itu berarti orang sudah baca 3 huruf. Masing-masing huruf bernilai satu kebajikan. Satu kebajikan dilipat gandakan menjadi 10. Orang yang baca alif lam mim itu sudah dapat 30. Bayangkan kalau yang dibaca Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf? Bingung. Padahal tiap hari baca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? 19. Diingat-ingat, kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu sudah. Bayangkan yang dibaca Al-Fatihah berapa huruf? Wis gak usah ngitung ya, kakean akeh. Apalagi satu Al-Qur'an 30 juz dihatamkan. Luar biasa. Bismillah saja. Itu sudah 19. Saya tanya, ibu-ibu baca basmalah hukumnya apa? Halo, yang keras yang kompak. Jawab sesuai keyakinan. Baca basmalah hukumnya apa? Berarti kalau enggak baca basmalah dosa dong. Salah berarti. Orang-orang duduk-duduk gak baca basmalah dosa kalau kita bilang wajib. Saya tanya lagi, baca basmalah hukumnya apa, Bu? Sunnah. Kalau saya bisa haram. Loh, baca basmalah bisa haram. Kapan membaca basmalah hukumnya wajib? Ketika dalam sholat. La sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang tanpa membaca Al-Fatihah. Di mana Al-Fatihah suratnya itu ada 7 ayat. Ayat yang pertama adalah
Bismillahirrahmanirrahim. Gak sah kalau dalam mazhab Syafi'i. Makanya wajib ketika sholat. Yang kedua bisa sunnah. Kalau misalkan kita melakukan perkara sunnah, duduk majelis ilmu, baca basmalah, hukumnya sunnah. Baca Al-Quran, baca basmalah, hukumnya sunnah. Karena perkara sunnah. Ada kalanya mubah. Mubah itu kalau kita melakukan perkara yang mubah. Mindah kursi, baca basmalah. Kalau tidak diniatkan zikir, ya nggak pahala, nggak dosa. Tapi kalau diniatkan zikir, dapat pahala. Bisa makruh. Makruh itu seperti apa? Nyabut uban, bismillahirrahmanirrahim. Makruh. Ngerokok, bismillahirrahmanirrahim. Makruh, nggak berkah itu. Bisa haram ketika apa? Nyolong, bismillahirrahmanirrahim. Biar selamat. Ngelanggar lampu lalu lintas. Jawab atau tidak, Bu? Ya gak usah merepotkan diri sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus kepalanya keluar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Repot. Gak gitu caranya. Makanya gunanya ngaji biar ngerti. Ada dua cara. Cara pertama, cukup lintaskan dalam hati, jangan dilafalkan. Cara kedua, jawabnya nanti kalau sudah selesai, keluar, jawab sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, di apa namanya? Ya dikumpulkan, dirapel. Nanti pas keluar. Itu dua cara. Nah itu kita tahu kalau kita ngaji. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ini sampai jam berapa? Bu, sampai jam berapa? Oke, undang apa? Ngaji hubungi lo kemarin dadaan. Saya biasanya diundang itu 3 bulan loh. Bu Novi itu ngundangnya kemarin. Ya kok kebetulan rencananya mau jalan-jalan. Ngaji rek, jalan-jalan versus ngaji. Masa Ustadz milih jalan-jalan? Ya milih ngaji. Aslinya siap-siap jalan-jalan ke TP nih. Waduh. Karena Bu Novi siap wis. Oh no. Hah? Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Tapi enggak apa-apa, rumah saya dekat daerah Star Safira. Ada yang tahu Star Safira? Tahu? Wage. Ada yang tahu? Wage. Di situ ada perumahan nanti di Desa Bohar, perumahan Star Safira. Ada klaster namanya klaster Nizar Mansion. Tinggal masuk, notok ada gazebo. Sebelum gazebo ada 2 rumah besar, lantainya 3, mobilnya 2. Itu rumahnya Pak RT. Rumah saya depannya. Nah, jadi kalau mau main ke situ boleh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Loh, makanya penting kita belajar Al-Quran ini. Ya bagus kalau ada majelis-majelis Al-Quran seperti ini. Harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Makanya ibu-ibu kalau nanti nyari mantu, cari mantu yang Qurannya bagus. Jangan sampai seperti contoh cerita. Ada cerita namanya itu Anas, Torik, Imron. 3 anak ini datang ke rumah Kiai, pengen melamar putri Pak Kiai. Anas datang, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Anas Pak Kiai. Mau apa? Mau ngelamar putri Pak Kiai. Oke, sesuai dengan namamu Anas, baca surat Anas. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama. Qul a'udzu birabbin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bacaannya si Anas bagus, dijempol sama Pak Kiai. Bacaanmu bagus, kamu hafal, makhorijul hurufmu juga bagus, tajwidmu juga bagus. Kamu calon mantuku. Yang kedua, Torik, ngetok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Torik Pak Kiai. Ada apa? Sama dengan si Anas, pengen ngelamar putri Pak Kiai. Oke, sesuai dengan namamu, baca surat At-Torik. Dibaca, hafal bu, Bismillahirrahmanirrahim. Was-samai wal-tariq, wa ma adraka mat-tariq.
Sudah saya duga. Cuma awal-awalnya toh. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Wis. Cukup. Ada 17 ayat. Dan saya meskipun gini-gini ya, ummi saya lulus. Cuma saat tes saya nggak mau. Saya nggak butuh ijazah karena saya bukan 17 ayat. Saya ingin melamar putri Pak Kiai. Namamu siapa? Tambah kemeringat. Nama saya Imron Yai, tapi biasa dipanggil Kulhu. Kan nggak enak kan? Nggak enak. Loh, kan malu kalau kayak gitu. Makanya ibu-ibu kalau cari mantu nanti cari yang Qur'annya bagus. Contohnya kayak ini gitu loh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Quran dibaca sesuai tajwid. Itu nanti diajar. Saya biasanya ngajarnya seperti itu. Coba ibu, saya tanya, ada seorang wanita keluar darah usia 6 tahun, haid atau tidak? Halo? Hah? Kenapa kok boten? Kita usia 10 tahun keluar darah, haid atau tidak? Belum tentu. Dilihat berapa jam keluarnya. Darah haid itu minimal 24 jam sehari semalam. Kalau keluarnya cuma 4 jam terus berhenti terus, bukan darah haid, tapi itu darah penyakit. Pertanyaan ketiga, masih belum bisa jawab terus dari tadi ya. Pertanyaan 1 gagal, pertanyaan 2 gagal, 3 harus berhasil. Ada wanita usia 11 tahun 2 hari keluar darah, haid atau tidak? Belum tentu. Dilihat darahnya keluar di mana. Kalau keluar dari hidung namanya mimisan. 3 pertanyaan salah semuanya. Itu butuhnya ngaji. Oke? 3 pertanyaan enggak ada yang bisa jawab. Masalah haid penting. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya Nabi itu mengatakan kalau sholat ya harus sholatnya mirip Nabi, diikuti bersama-sama. Shollu, aduh mana suaranya? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Loh, kata Nabi, ngajinya ya harus mirip Nabi, terus masalah haid dan lain sebagainya harus ngerti sesuai dengan ketentuan yang disampaikan Sayyidah Aisyah. Sholatnya juga harus mirip Nabi. Apalagi nanti sholat ini yang akan dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngelek bu, ini namanya ngelek. Biasanya bisa diputer. Ya apa jalan apa? Hafid cara muternya iso ta? Oh ini ya. Terus diapakan? Di enter. Bismillahirrahmanirrahim. Apa gitu? Biasanya ini bisa diputar harusnya ini. Tapi kenapa gak muter? Hah? Kenapa? Wifi-nya. Oh iya ya. Enggak, ini gak pakai wifi ini. Enggak, ini loh ini. Saya sabar. Tak bukakan filenya. Ada filenya kok. Kak ono, wis nanti kapan-kapan naik ya. Gak bisa muter ya wis. Wis muncul. Sama. Gak bisa muncul. Nah ini misalkan contoh takbir loh. Saya tanya ibu-ibu ketika takbir, tangannya itu di mana posisinya? Lurus telinga atau di dada? Lurus telinga atau di dada? Kita lihat kan, ada orang sholat lurus telinga, ada Allah. Allahu Akbar. Ada yang di dada, betul?
Allahu Akbar. Saya tanya, yang benar itu yang mana? Berarti bisa dipraktikkan dua-duanya. Allahu Akbar. Ya enggak kan? Tetap pilih salah satu kan? Kalau ibu-ibu yang di sini pakai yang mana? Yang telinga. Karena kita di Indonesia itu mayoritas mazhab Syafi'i, maka kita pakai yang lurus telinga. Allah, tidak terlalu mekar, tidak terlalu rapat, yang sedang-sedang saja. Terus jempolnya ini lurus dengan ini, apa namanya? Anting-antingnya telinga. Allah. Ini hadapkan ke kiblat. Ada yang masih kayak gini, kurang tepat. Coba bersama-sama. Allahu Akbar. Sekali lagi. Allah. Lebih batal sholatnya. Loh, ibu-ibu misalnya kalau sekarang dipraktikkan, ada yang berhasil. Saya berkali-kali jamaah sudah saya tunjukkan seperti ini, tak suruh tampil di depan, salah. Nah, ibu-ibu di sini ada yang berani lah praktekkan. Ada yang berani? Gak apa-apa. Ibu-ibu, ininya jangan rapet, jangan mekar. Gak percaya. Meskipun tak tunjukkan kayak gini, belum tentu benar. Saya ulangi, lurusnya anting telinga. Oke? Terus tidak rapet, tidak mekar, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu ke bawah, tapi ini tutup. Pandangan ke tempat sujud. Oke, Bu, ibu-ibu sudah mulai bingung. Loh, saya salah berarti. Kalau nggak ngaji nggak iso. Oke, 1, 2, 3, Allah. Oh, itu tambah salah ngene-ngene iki. Oh, belum. Maksudnya ngene-ngene, ya salah. Tapi caranya sudah benar. Coba ngadep kiblat, dua-duanya. Monggo. Oi, ngadep kiblat, oi. Ngadep kiblat. Lah ibu sholat ngadep ke timur enggak ono. Nah, kalau ngadep kiblat, Allahu Akbar. Nah, ini baru betul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ngadep kiblat, jangan lupa, nggih. Itu baru satu. Banyak kalau kita belajar tentang sholat. Banyak sekali. Itu baru takbir, sendekapnya. Ya, tidak terlalu ke bawah. Tidak terlalu ke atas, tapi antara pusar dan dada. Allahu Akbar, di antara pusar dan dada. Kalau sujud, saya tanya lagi, yang didulukan lutut apa tangan? Lutut. Kalau dalam mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, lutut duluan. Kalau Maliki, tangan terlebih dahulu. Jadi tidak usah heran, loh kok pakai tangan dulu? Berarti mazhab Maliki. Kita mazhab Syafi'i, berarti lutut turun duluan. Mau lutut oke, mau tangan oke, yang enggak oke kalau kepala duluan. Itu. Kalau Hanafi itu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah sampai syahadat asyhadu alla. Ketika la, kalau Hanafi asyhadu alla ilaha illallah. Habis itu enggak pakai isyarat. Hanafi. Ada lagi sudah bentuk 53. Yang bulat ini 5, yang ini 3. Sunnahnya 53. Jadi posisi ini sudah nunduk gini. Ketika syahadat asyhadu alla ilaha. Ketika il keluar illallah. Pandangan yang awalnya tempat sujud berubah ke jari. Jari sendiri illallah. Jari sendiri. Jari sendiri. Sampai fil alamina innaka hamidum majid, tutup lagi. Nah, baru assalamualaikum. Itu mazhab Syafi'i. Ada lagi yang lebih susah, mazhab Hambali. Setiap ada lafaz Allah, gerak. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kan ada lafaz Allah. Assalamualaikum. Jadi harus konsentrasi ini. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau enggak konsentrasi, saat syahadat asyhadu an la ilaha illallah.
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nek enggak konsentrasi nyampe kemana-mana. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Akhirnya nyampe ke iqamah. Harus fokus kalau mazhab Hambali. Loh Ustaz, kalau yang gerak-gerak ada. Imam Malik itu gerak-gerak dari awal sampai akhir. Tapi kalau Imam Malik gerak-geraknya kanan kiri. At-tahiyyat, bukan cari sinyal loh ya. At-tahiyyatul sampai fil alamina innaka hamidum majid. Yaminan wa yashiran. Kanan kiri. Loh Ustaz, kok ada yang atas bawah? Ada. Syekh Nasiruddin Al-Albani yang biasanya dipraktekkan teman-teman salafi. Itu atas bawah, itu teman-teman salafi. At-tahiyyatul mubarakatus. Loh Ustaz, ada yang nggak ngaji digabung. Sing bener ini atas bawah atau kanan kiri digabung, diputer. Jadi kalau ada yang kayak gitu itu nggak pernah ngaji, puter. Tapi di antara perbedaan ini semuanya sah. Ikuti sesuai dengan apa yang kita yakini. Kita mazhab Syafi'i berarti diem. Yang nggak boleh gimana? Kalau dibalik At-tahiyyatul mubarak. Ini nantang malaikat. Oke? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oh, wis 1 jam. Masya Allah, 1 jam nggak terasa. Kok belum gimana? Inilah ada tulisannya 1 jam. Sampai jam berapa berakhir ini? 12. Nggak lepas kabeh gigi saya. Hah? Ngunjuk, Masya Allah, ini lengkap ya, ada donat, ada. Iya, ya. Lanjut atau sudah? Wes 1 menit lagi, nggih. Hah? Ojo lama-lama, ini capek. Jadi yang nggak boleh ini, nah ini kan contoh. Ada yang seperti ini, Bu. Ini mazhab Hambali. Yang nggak boleh ini kalau seperti ini. Nah, itu nggak boleh. Ya, nggak ada kalau kayak gitu, nggak boleh. Atau ketinggian. Nah, ini kan nggak boleh. Itu nggak boleh. Ya, makanya jangan lupa ayat ini, hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kita disuruh jaga sholat 5 waktu. Karena nanti yang akan dihisab pertama kali di hari kiamat adalah sholat. Sholatnya bagus, aman. Sholatnya jelek, loh itu repot nanti. Kenapa kok sholatnya bagus, aman? Karena kan ada ayat yang berbunyi innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholatnya bagus pasti sudah tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jaga sholatnya baik-baik, jangan sampai seperti ini. Subuhnya kesiangan, zuhurnya kerepotan, asarnya di perjalanan, maghribnya kecapean, isyaknya wes ambiar nanti naudzubillah min dzalik. Jadi kita ngaji itu di sini di samping untuk memperbaiki sholat kita, bacaan Quran kita, ya, ibadah-ibadah yang lainnya juga memperbaiki hati kita. Hati penting. Kan ada kadang-kadang orang yang suka iri, dengki. Ada tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan, betul? Ada tetangga beli kompor, dia kepanasan. Jadi wes bingung karepe dhewe. Makanya ada sebuah qasidah bunyinya seperti ini. Sindiran untuk kita yang punya penyakit hati. Di langit ada matahari, di bumi banyak orang iri, temen sukses kepanasan, dicarilah keburukan, buat jadi bahan gibahan. Ono wonge teko, oh alhamdulillah nggak datang ya. Wes izin, alhamdulillah. Berarti wes ngerti orangnya. Di langit ada matahari, di bumi banyak orang iri, mulutnya tajam-tajam, gak punya perasaan, sibuk dengan urusan. Oh, ada orangnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang di sini dijauhkan dari penyakit hati. Amin ya rabbal alamin. Sudah, karena sudah 1 jam, mulut saya sudah rasanya nggak enak. Ada tanya jawab tak?
Oh ya boleh, monggo kalau ada tanya jawab, monggo silahkan kalau ada tanya jawab. Pertanyaannya bebas kalau saya, nggak harus sesuai materi. Monggo kalau ada pertanyaan. Monggo Bunda, akan dipersilakan panjenengan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kita sholat, kita sudah berusaha untuk belajar khusyuk, tetapi belum bisa kan sekarang. Mau Al-Fatihah berapa ayat sudah kemana-mana. Kalian berusaha. Bagaimana sholat kita itu selama ini? Saya khawatir Allah titik apa yang harus saya lakukan untuk semua bulan-bulan semua. Kita memang banyak belajar informasi, kita diberi kesempatan hidup oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah ngasih materi sama-sama di Buduran. Judulnya itu adalah STMJ. Apa singkatannya? Susu, telur, madu. Bukan, Bu. Ya. STMJ yang dimaksud ini. Sholat terus, maksiat jalan. Jadi saya pernah ngasih kajian seperti ini. Jadi ada orang sholat tapi masih maksiat. Sik ngerasani wong, sik ini itu. Itu apa? Salah satu penyebabnya karena mungkin sholatnya masih belum dipenuhi syaratnya, rukunnya, kekhusukannya. Jadi bukan ayatnya yang salah. Ayat yang berbunyi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, tidak salah, tapi yang salah yang mengamalkan itu. Jadi makanya diceritakan dalam hadis ada orang sholat tapi ketika pulang pahalanya beda-beda. Ada yang dapat full 100%, ada yang cuma dapat 1/2, setengah, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/8, tergantung kekhusukannya. Khusuk itu mudah kita ucapkan, khusuk, tapi belum tentu kalau kita mempraktikkan itu ternyata susah banget. Bukan berarti ustadz ketika sholat pasti khusuk, belum tentu, ya, belum tentu. Makanya kita karena khusuk itu susah, kalau bisa bantu diri kita dan orang lain untuk khusuk, jangan mengganggu mereka. Caranya gimana? Kalau misalkan pakai baju atau mau kena, pakai yang polos. Bapak-bapak misalkan ada tulisannya, ya, raimu kayak bedes, ya kan emosi. Allahu Akbar. Akhirnya kan gak khusuk. Pakai kopiah ada yang sampai panjang nyangkut-nyangkut ke pantatnya orang di depan, kan gak khusuk. Lah itu bisa menghilangkan. Nah yang kayak gitu itu dihindarkan. Kita bantu orang lain supaya khusuk. Ketika sholat misalkan karena jamaahnya penuh, sholat Idul Fitri pakai koran kan, ya. Kalau bisa lapisi dengan sejadah. Jangan dibiarkan cuma koran. Terus infonya seorang wanita diperkosa 10 orang. Akhirnya gak jadi sholat. Tutup. Supaya apa? Membantu kita untuk khusuk. Wong kita loh, gak ada gangguan aja masih belum bisa khusuk. Dan kita harus nyoba. Meskipun kita gak bisa, sekarang fokus. Kemana-mana biasanya. Arahkan lagi, fokuskan lagi. Gak apa-apa seperti itu. Ingat lagi yang anak ya. Waduh, jemuran belum diangkat pas hujan, arahkan lagi. Waduh, setrikaan belum dicabut, arahkan lagi. Waduh, kompor belum dimatikan. Biasanya ibu-ibu gitu. Bahkan ketika kunci sepeda motor hilang, terus kita takbir, Allah, oh iya ada di kantong. Langsung ingat. Loh itu, setan itu saking luar biasanya mengganggu kehusukan orang itu seperti itu. Makanya dikatakan salah satu cara supaya kita bisa khusuk, ada caranya. Ini caranya. Nah ini tips meraih khusuk. Halaman terakhir ini. Ini kiat khusuk dalam sholat. Yang pertama istihdharul qalbi, konsentrasi, fokus.
Kok kemana-mana, arahkan lagi. Kemana-mana, arahkan lagi. Yang kedua, tafahum limakna. Pilih satu kalimat, yang penting ada yang kita mengerti. Terus yang ketiga, ta'zim lillah, penghormatan dan pengagungan. Ini saya lagi berhadapan dengan Allah. Ibaratnya kalau kita bekerja ada bos kita pasti serius. Bosnya bos, harusnya lebih khusyuk. Roja wal khauf, harap-harap cemas. Zikrul maut, ingat mati. Bayangkan kalau seandainya ini sholat terakhir, besok saya sudah gak bisa sholat, pasti kan khusyuk. Seandainya ada orang diinfo oleh dokter, kamu umurnya cuma tinggal 5 jam lagi, pasti sholat terus. Loh, bayangkan seperti itu. Insya Allah kalau 5 hal ini kita coba, yaitu membantu kekhusyukan, meskipun ya tidak 100%. Ya belum tentu. Kemana lagi? Kemana-mana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi pertanyaan? Monggo, silahkan. Mic-nya. Ada lagi Bunda? Ini ada. Mungkin di sebelah sana. Sebelah kanan. 2 lagi ya Ustaz ya. Oke, monggo silahkan. Kalau tanya jawab saya bebas sampai jam berapa saja. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat fajar waktu tarhim. Salat fajar waktu tarhim diikuti semuanya. Salatul raqatal fajri. Salah. Saya salah kok diikuti saya. Ulangi. Raqatal fajri. Khairum minad dunya. Wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi ada solat yang lebih baik daripada dunia seisinya. Solat sunnah. Apa? Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 solat sunnah fajar. Yang disebut dengan 2 solat sunnah fajar itu adalah qobliyah subuh. Bukan sebelum subuh, bukan pas tarhim, tapi ketika azan subuh, antara azan dan kulhu boleh ya. Rakaat pertama kulhu boleh, rakaat kedua kulhu boleh. Cuma paling kulhu malaikatnya gitu. Apal malaikatnya. Gak apa-apa, tetap sah. Monggo, ada lagi pertanyaan? Silakan. Saya menyambungnya Ustaz. Monggo. Kan ada sholat wassalamu alaikum ya. Itu langsung itu sholat sunnah rakaat fajar. Ya, jadi sholat sunnah fajar itu bisa dilakukan ketika azan subuh sudah dikumandangkan. Kalau belum azan subuh seperti sholatu wassalamu alaik, itu belum subuh. Itu bisa tahajud atau witir, bukan sholat sunnah fajar itu. Kadang-kadang banyak yang salah, dan banyak memang orang-orang dan jamaah-jamaah, Ustaz sholat sunnah fajar itu sebelum sholat subuh gitu. Salah. Sholat sunnah fajar itu subuh. Jadi kalau sebelumnya, ya betul. Ba'da azan, qobla dan iqomah. Setelah azan, sebelum iqomah. Ya. Jadi kalau biar puas dengan pertanyaannya. Jadi saya senang kalau ada tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kalau sholat awal itu gimana Ustaz? Boleh tak? Ya.